Mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali bangun dari tidur, kembali bernafas, kembali membuka mata, kembali menyadarkan diri dari mati kita sehingga pagi malam. Ini tidak lain tidak bukan kemahabaikan Allah untuk memberikan kesempatan kepada Abi, kepada antum semua, ya dimanapun antum berada, ya di berbagai belahan dunia di Indonesia. Ya. Ada yang di Lampung, ada yang di Jakarta, ada yang di mana Balikpapan, ada yang di Jambi, ada yang di mana-mana ya. Terus baik dari keluarga besar masing-masing milioner, dari beberapa rekanan atau teman-teman Abi dari KAT juga ada yang hadir di sini ya. Alhamdulillah. Satunya Ibu Amanda nih, rutin, Masya Allah. Mudah-mudahan keberkahan subuh ini, mudah-mudahan pertemuan kita setiap pagi ini, pertemuan kita di setiap kesempatan, ya Mbak, ada subuh ini menjadi sebuah amal ibadah kita, menjadi sebuah bukti bahwa kita benar-benar ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keistiqomahan kita ya, Abi, Ayah Beben ya, terus mungkin kadang digantikan oleh Ustaz Jaya, Ustaz Sabar, atau Ustaz Wahyu mungkin ya, dari pemasuhan ya, dari Peki. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah bentuk istiqomahan kita, termasuk juga antum nih yang hadir ya, di Cinaneng, di masing-masing milioner, atau baik secara Zoom ya, ini menjadi sebuah bentuk istiqomahan yang mana Allah sangat mencintai amal soleh yang mungkin sederhana, simple gitu ya. Sedekahnya sedekah kuota nggak seberapa gitu ya. Tapi mudah-mudahan yang menjadi sebuah amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa Allah benar-benar cintai karena amal kajian subuh setiap pagi. Baik, abah kata ayah bunda, Allah. Sambil menunggu take off pagi hari ini, habis sudah di Bandara Soekarno-Hatta, mau doanya yang mau ke Jogja. Tapi lucunya, ketika Abi mau ke Jogja, Jogja itu kan ke arah tengah ya, ke arah timur dari Jakarta gitu kan. Tapi ternyata Abi harus berangkat dulu ke Palembang. Jadi terbang ke arah barat, ke Palembang, lalu dari Palembang pindah pesawat, baru berangkat pergi ke Jogja. Ya, muter-muter, muter-muter. Dan harga tiketnya mahal karena sekarang lagi tanggal merah kayaknya, libur panjang. Anak-anak Abi, warahmatullah, teman-teman abang kakak yang bunda, terkadang dalam hidup ya, dalam hidup, perjalanan hidup Abi gitu ya. Ketika Abi lulus jadi dokter, ketika Abi terus mencoba bisnis macam-macam lah ya, bisnis A, bisnis B, bisnis C, bisnis D. Saat itu sebenarnya Abi tidak tahu at the end Abi akan ketemu Kang Motor misalnya. Abi akan kita akan bersama ternyata berkumpul dalam sebuah keluarga besar masjid muslim bilioner, katakan seperti itu. Dan at the end nggak tahu juga sebenarnya Abi itu nanti seperti apa akhirnya, kan begitu ya. Allah lah besok kita semua berdoa untuk tetap istiqomah dan dimatikan dalam kondisi muslim ya, karena tidak mudah untuk menjaga hidayah ini dan tidak ada jaminan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan tidak ada jaminan kita itu dimatikan dalam kondisi muslim. Jadi ini harus kita jaga bersama. Nah, maunya ke Jogja, tapi ternyata Allah perjalanan ke Palembang terlebih dahulu, yang beda arah, baru balik lagi. Abi bisnis hutang miliaran, ketipu bisnisnya, terus apalagi Abi bisnis macam-macam lah, terus kok rasanya tak ada hasil. Abi belajar ilmu training, misalnya ilmu pengembangan diri, Abi jadi trainer, jadi coach, dan seterusnya. Pada awalnya Abi nggak tahu ini akan berujung gimana, ya.
Alhamdulillah dengan izin Allah ketemu kalau di sekarang Kangen Motor, lalu kita bicara masjid bilioner, bahkan sekarang di Bandung di Lampung ya sudah ada masjid Aula Bina Muslim Bilioner, ya ada Yai Panca dan kawan-kawan di sana. Kita punya SMPIT sekarang insya Allah, ya dan seterusnya. Bagi kita yang nggak paham bahwa sejatinya bukan kita yang coba ulangi ulangi kata-kata Abi, teman-teman yang di Zoom, yang di Pondok Sio Pusat, yang di KBB dan seterusnya. By the way, thank you Bang Ustadz muda kita Gofur jam 3 pagi sudah ngantar Abi ke Botani Square ya, ke Poldamri. Santri-santri yang di KBB itu harus siap jam 3 pagi ngantar Abi sering berangkat ke bandara soalnya. Ikuti kata-kata Abi ya. Gue mau ngomong apa ya, kata-kata Abi. Ingat Gofur jadi lupa gue mau ngomong apa. Nah, lanjut dulu dah. Gue lupa mau ngomong apa tadi. Nah, bagi orang yang nggak paham bahwa hidup, ini, jadi ingat. Oke, kita kata Abi. Ini prinsip ya. Untuk hal yang Abi minta teman-teman, anak-anak Abi untuk ulangi kata-kata ini adalah sebuah prinsip, belief, keyakinan yang harus teman-teman install. Ya. Ulangi ya. Bukan kita yang berjalan. Ulangi. Bukan kita yang berjalan. Melainkan Allah lah yang memperjalankan kita. Yang memperjalankan kita. Ya. Bukan kita yang berjalan. Bukan kita yang berjalan. Melainkan Allah lah yang memperjalankan. Allah lah yang memperjalankan. Oke. Nah, jadi sejatinya kita ini diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini punya keinginan, kita ini harus punya tujuan. Kalau kemarin ya di Selasa malam kemarin ya. Ya hari Selasa malam kita sesi sharing kan, ada nangis tuh. Abi mau metaforakan di puncak Rinjani, betul? Kalau yang KAP itu hari Ahadnya, terus hari Selasanya itu santri-santri yang dibawakan materi puncak Rinjani, betul? Nah, kita itu harus punya puncak Rinjaninya, teman-teman. Anak-anak Abi semua harus punya tujuannya, mau kemana, gitu ya. Tentu puncak Rinjaninya, kita berikhtiar untuk berjalan, tapi ketika kita berproses, ya kita harus paham bahwa Allah lah yang memperjalankan kita. Jadi hidup kita itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau antum bayangkan lagi naik mobil ya, naik motor lah, anggaplah seperti itu. Terus sudah malam hari di tengah hutan belantara yang gelap, hanya antum dengan mobil antum atau motor antum dengan lampu seperti itu. Lampu antum nih hanya bisa menerangi sekitar let's say 50 meter ke depan gitulah ya, anggaplah lampunya menerangi 50 meter ke depan. Nah, berarti kan meter ke 51 itu kan nggak kelihatan. Ada lubang kah, ada anjing kah, ada sundel bolong lah, ada gondoruo, ada gorila, kita nggak tahu. Enggak? Ya. Nah, terus kita jalankan motornya kan, jalankan mobilnya. Pas kita jalan, apa yang terjadi? Ya kan lampunya ikut jalan ke depan. Meter ke 51, 52, sama jadi 2 meter, 3 meter, terus itu jadi kelihatan. Artinya apa coba teman-teman? Anak-anak Abi, ketika kita mulai berjalan, kita punya jarak pandang. Kita punya jarak pandang lampu kita. Ya. Nah, jarak pandang lampu kita itu hanya sebatas 50 meter. Tapi ketika kita berjalan, kan artinya si lampu itu semakin jauh juga kan, ikut menggulung. Ternyata ada lubang, kita belok. Ternyata ada ranting, ada pohon, ada oli di jalan licin, kita menghindar, ya kan, jalan terus seperti itu. Ternyata ada orang nyebrang, berhenti dulu, jalan lagi, ya kan? Ada pocong nyebrang gitu kan, langsung gas kita kabur misalnya, horor banget ya. Nah, artinya apa? Kita itu sejatinya satu harus punya puncak rinjaninya, harus punya tujuannya. Kita mau kemana? Abi mau ke Jogja. Tapi ternyata Allah delay pesawatnya, ada hal yang di luar kendali kita ya. Wallah bisawab qadarullah. Ternyata Allah perjalankan ke mana? Ke Palembang dulu, muter dulu.
pasti ada hikmahnya, lalu baru ke Jogja sampai di tujuan, itu udah terserah Allah, teman-teman. Ya, tapi ikhtiar kita satu, Abi tentukan tujuan Abi nih. Abi mau ke Jogja. Nah, gitu. Ikhtiar Abi apa? Packing, ikhtiar Abi apa? Cari duitnya untuk bayar tiket pesawat terbangnya. Ikhtiar Abi apa? Datang ke bandara. Ya apa aja cari tiket. Ternyata ketemunya hanya harus ke Palembang dulu, lalu berangkat dan seterusnya. Ya. Nah, buat kita yang nggak paham bahwa kita sedang diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan kurang bersyukur. Kita akan banyak misu-misu, akan banyak ngeluh-ngeluh. Aduh, gue kan pengennya sama Ustadz Wahyu ya di MB, keren nih, sih. Ya kan? Tapi ternyata Allah perjalankan dulu di multimedia misalnya. Nah, gitu. Aduh, gue pengennya di multimedia nih. Tapi kok gue ternyata di CS gitu. Aduh, gue pengen di CS sih asik. Tapi kok gue ternyata di mana? Advertising misalnya gitu. Gue pengennya di pusat, tapi kok gue mau dikirim ke Lampung gitu. Ya, gue pengen di Lampung, tapi kok malah ke Korea. Gitu. Oh salah ya, pengennya ke Korea gitu ya. Nah, pun kalau ternyata, oh sekarang saya di tempat yang saya impikan, saya di Lampung, saya di Korea, saya di multimedia, saya di Medbro, seru banget nih kalau sama Bang Pur misalnya gitu kan. Itu pun baru skor sementara. Itu pun baru tempat sementara. Siapa itu masih transit, betul nggak? Because we never know, kita nggak pernah tahu at the end kita akan ada di mana. Apalagi antum nih anak-anak Abi ya yang di MB ini fase belajar. Justru ketika antum hari ini ada tempat antum dititahkan gitu, diamanahkan oleh ayah beben di divisi apa gitu ya, apakah di under Baitul Quran kah, Baitul Mal kah, atau di Baitul Muamalah kah, nah, ini saat untuk belajar. Saat untuk belajar. Nah, jadi ketika seorang manusia, seorang hamba Allah tidak paham bahwa sejatinya hidup dia adalah hidup yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak menikmati perjalanannya. Dia tidak akan menikmati perjalanannya karena dia lah yang harus, dia yang menentukan kemana dia harus berjalan. Ya, satu sisi itu benar, tapi at the end tadi kan analogi lu naik motor lampu cuma 50 meter, tugas kita apa? Ya udah berjalan. Lu cuma bisa ngeliat 50 meter ke depan. Jadi seperti ibarat kata itu adalah apa ya? Kebayang nggak sih? Nah, kalau ini tisu gitu ya, tisu kertas. Ya. Ini kita lipat seperti ini. Nah, anak Nabi, ayah bunda, warahmatullah, ini tisu kan. Ya. Nah, tugas kita kan, nah ini membuka lagi jalanannya. Nih, lihat ada sampai di berak ya. Inilah membuka lagi lebih panjang, membuka lebih panjang, membuka lebih panjang, membuka lebih panjang, terus makin kelihatan gitu. Jadi pahami ya. Dan ketika kita berjalan dengan analogi metafora lampu tadi, di belakang kita gelap lagi kan seperti itu. Artinya apa? Ya, bukan nggak boleh kita ngeliat ke belakang. Tadi misalnya ada lubang atau apa ada, kita boleh lihat ke belakang lewat kaca spion, tapi fokusnya tetap ke depan. Itu makna yang kedua. Dan masa lalu sudah menjadi gelap, masa lalu sudah menjadi, ini sebuah analogi, bukan masa lalu gelap kelam gitu ya. Tapi ya sudah, itu sudah menjadi sebuah memori masa lalu gitu. Nah, banyak orang yang akhirnya hidupnya menderita, dia hidup di kegelapan di masa lalu. Gelap, aduh nih gue gak ada siapa-siapa nih, sendirian, gelap, kedinginan gitu. Padahal kalau dia enjoy the ride, dia ikut naik motornya gitu kan, duduk, ya dia bisa kena angin, bahagia, dia mendekat ke tujuan kita, ada penerangan lampu kita, ketimbang lu tinggal, lu turun dari motor, dari mobil, dan ketinggalan motornya, lu gelap di sini. Kedinginan, gelap, sepi, sendirian, dan seterusnya. Ya. Nah, yang pertama, teman-teman, yuk apa namanya? Oh ya, enggak. Bentar ya, ini saya mau dipakai. Nah, jadi pertama tentukan dulu si puncak Rinjani. Ya, kita mau kemana ya? Ke surga tentunya. Betul nggak? Itu tujuan besar kita. Ya. Dan perjalanan menuju surga
tadi, you need lights. Lu membutuhkan lampu. Untuk apa? Membuka meter demi meter, kilometer demi kilometer jalan. Apa lampu itu? Apa penerangan tersebut? Ya ini. Apa nih? Mushaf, Quran. Ya. Jadi ya se se apa ya? Senakal-nakalnya Abi gitu lah ya. Ini mau jalan, tetap bawa Quran insya Allah. Tetap sempatkan ngaji, tetap sempatkan mengisi kajian. Ya seperti itu. Kenapa? Supaya Allah lights, lampunya Allah itu will guide us. Ya, benar-benar menjadi hudal lil muttaqin. Kita akan dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena makna yang berikutnya teman-teman. Jadi ngebahas perjalanan Palembang Jogja. Tadi saya pengen ngebahas soal yang lebih heboh sejatinya. Jadi banyak umat bingung di luaran tentang bid'ah-bid'ahan. Sekarang ini Jumat Barokah dibilang bid'ah dan seterusnya. Yaitu bahasan Ustaz beda aja lah. Beliau lebih paham itu ya. Kita fokus ke bahasan pagi ini aja. Nah, jadi sering kali misalnya Abi mau ke Jogja sekarang, mau mengembangkan bisnis Abi di Jogja, katakan. Apakah Abi yakin ketika Abi di Jogja itu menghasilkan banyak penjualan, gitu ya, menghasilkan banyak hasil, menghasilkan banyak closingan, menghasilkan otot, menghasilkan banyak ya produktivitas, katakan begitu? Well, berdoa iya, membuat targetan iya, tapi seringkali kejadiannya begini. Abi kemana misalnya? Jogja masih deket lah. Abi agak jauh deh. Ya kemana gitu? Ke Makassar misalnya. Ke Jogja. Abi ke Jogja hari ini. Tapi ternyata di Jogja bisa jadi sesuai dengan apa yang Abi harapkan. Betul nggak? Malah ada gelap di sana, ada lubang di sana, ada jalanan gitu kan. Tapi dengan begitu ternyata Allah malah hidupkan cahaya di Makassar. Antum sekarang jualannya martabak ungu. Tapi nanti antum nggak tahu ke depan itu rezeki antum jadi miliardernya, amin gitu ya, jadi CEO-nya gitu ya. Antum ternyata bukan dari bisnis kuliner, tapi justru dari sisi bisnis pertanian misalnya. Tapi cara antum apa namanya membangun bisnis itu antum pelajari di martabak misalnya begitu ya. Nah, sehingga Abi menyampaikan ke anak Nabi khususnya dan abang kakak ya bunda Allah pada umumnya, bahwa sejatinya ya tadi, kalau kita paham kita diperjalankan lalu ternyata Allah nyalakan lampunya entah di mana, itu sudah bukan urusan kita. Tugas kita jalan aja guys, tentukan tujuan, dah jalan. Nih, hari ini di Lampung kita punya SMPIT Auladina, Masya Allah tabarakallah. Hari ini kita berpikir, wah ini harus serius nih, kita membesarkan SMPIT. Yes, kita harus serius. Itu bagian dari 50 meter yang sedang terlihat oleh kita. Gitu. Tapi ternyata Aula Dina besar karena kita punya universitas, misal. Itu yang kita fokuskan. Walau bisa. Gitu. Ya, we never know at the end Allah akan amanahi peradaban sebesar apa, bisnis sebesar apa. Tugas kita harus memantaskan diri. Ya. Nah, jadi apa yang akan kerjakan hari ini menjadi sebuah milestone, menjadi sebuah kilometer-kilometer gitu ya, yang memang harus kamu perjalankan. Enjoy it, nikmati. Ya, apa? Nikmati. Ya, untuk nikmati apa? Hayati. Ya, bukan hanya sekedar menikmati, benar-benar hayati, pelajari, benar-benar hidup, benar-benar hadir secara fisik, secara mental, secara pikiran di apa yang sedang Anda lakukan hari ini. Gitu. Ya, dan benar-benar lakukan dengan serius. Kenapa? Karena at the end akan ada sebuah kejutan gitu ya. Ada sebuah kejutan yang Allah sedang persiapkan. Dan itu yang lebih rasakan.
Abi di kampus dulu zaman kuliah. Abi itu bisnis, wah jualan, dagang, macam-macam lah. Abi buka lapak pakai pakai apa namanya, pakai terpal, jualan jilbab, jualan bahkan keliling kampus, keliling kelas gitu ya. Abi tahu nih akhwat ini jilbabnya masih nyicil sama Abi, begitu. Ya, Abi jualan kaset, jualan macam-macam, jualan pulsa gitu ya. Buka warung, itu zaman Abi sumur kalian begitu juga. Ya. Ikutan multi level marketing dulu, Tianxi dari China gitu ya, dan nggak ada satupun yang berhasil. Alhamdulillah dengan izin Allah. Ya. Tapi di situ Abi belajar, oh begini caranya bangun jaringan, oh begini caranya apa namanya membangun bisnis network marketing. Oh di sini ternyata mentalitas yang harus dibangun ketika berusaha. Oke, terus Abi sambil akhir Abi lulus dokter, terus Abi menggeluti dunia training itu pengembangan diri ya, Abi belajar neurolinguistic programming lah, macam-macam lah. Pokoknya Abi mempelajari terapi, hipnoterapi, mempelajari ilmu manusia dan seterusnya, itu dalam ke dalam dan luar negeri. Saat itu ya alhamdulillah Abi enjoy juga. Tapi ya Abi di saat itulah Abi punya hutang miliaran, ketipu bisnis, tapi di situ Abi paham, Abi saatnya di sini lah Abi belajar. Nah, banyak pas Abi alhamdulillah dengan izin Allah, Abi ketemu Kang Gengot, boom, meledak, boom, ya luar biasa lah, hutang lunas, miliaran-miliaran berikut dan sana-sana. Orang orang melihat, oh, Abi, dokter Andika beruntung ya. Oh, apa ya, pas banget ya momentumnya ya. Oh, ya dia keberuntungan. Nah, sebenarnya enggak, teman-teman. Kemampuan Abi membangun jaringan itu sudah diasah ketika Abi membangun itu, yang gagal ketika Abi di kuliah. Bagaimana Abi membangun sebuah komunitas itu zaman dulu sudah Abi lakukan tapi gagal. Tapi di situ Abi belajar, oh begini itu di tempat terus. Terus ilmu motivasi, ilmu membangun orang, ilmu coaching, ilmu training, Abi pelajari ketika Abi jadi seorang trainer, ya. Dan ternyata ilmu membangun jaringan ketika Abi di kuliah, ibu membangun bisnis, membangun komunitas ketika Abi kuliah, dicampur ketika Abi sudah akhirnya membangun manusianya, ya, SDM-nya, ilmu profiling macam-macam. Abi pelajari Abi trainer, begitu ketemu kendaraan Kanjeng Motor nih pada kisah Abi, boom. Kenapa? Karena ternyata semua itulah yang dibutuhkan untuk membesarkan bisnis Kanjeng Motor dengan membangun komunitas managing through health dan seterusnya. Bayang nggak? Nah, dulu ketika Abi melakukan puzzle zaman kuliah, pokoknya gue melakukan ini, jatuh bangun, Abi nggak tahu akan ketemu Kang Geng Motor, paham? Gitu. 2007, Abi ingat banget. Nah, ini coba Abi juga bisa duplikasikan. Akhir Desember 2007 di Palembang. Abi lagi tinggal di Palembang, di sebuah malam sendirian, ada meja dengan ada lampu kuning seperti itu. Abi berpikir, gue pengen jadi apa ya? Gitu. Gue pengen ngapain ya? Apa impian gue? Apa puncak rinjani gue? Gitu. Oke, kelebihan gue apa? Kekurangan gue apa? Gue punya peluang apa? Abi punya opportunity apa? Karena cerita di situ Abi memutuskan, oke, gue ingin jadi pembicara internasional. Abi ingin menjadi international public speaker. Satu di antara sekian Abi inginkan. Abi pengen punya bisnis internasional. Oke, Abi list. Oh, berarti kebutuhannya apa? Oh, Abi harus belajar bahasa Inggris. Oke, Abi les bahasa Inggris. Jadi apakah udah kebayang Abi akan seperti apa bicara dari panggung-panggung internasional? Sejatinya belum kebayang. Tapi Abi melakukan, ya udah gue les bahasa Inggris. Jadi Abi waktu itu sudah dokter dan Abi les bahasa Inggris. Abi paling tua di situ, teman-teman kelas Abi ya masih SMA, masih kuliah. Kebanyakan anaknya SMA les bahasa Inggris. Bodoh amat, gue udah paling tua. Ketemu Kang Geng Water dalam konteks ceritanya Abi ya, Abi di perjalanan ke berbagai negara bicara in English, ribuan orang, 3.000-an orang di Amerika, mereka nangis, mereka ketawa, mereka termove gitu ya, tergerak. Nah, Abi nggak tahu waktu itu panggung seperti apa, tapi jelas oke, puncak Rinjani itu kayak international speaker kan. MB, Muslim Billionaire. Apakah Abi tahu Abi akan ketemu Ayah Beben? Dari dulu nggak tahu. Baru 2018 Abi mulai dekat sama Ayah Beben. Jadi kan baru 5 tahun, baru 6 tahun terakhir gitu sebenarnya. Ya lebih dulu Abi sama Bang Pur.
Chin Ferry itu kata. Ya. Nah, nggak tahu Abi akan dipertemukan dengan Ayah Beben, akhirnya kita jadi teman berjuang bareng, akhirnya lahirlah Muslim Billionaire kan begitu. Abi nggak pernah mondok, tapi dari awal Abi sudah men-setting someday gue akan punya sebuah platform kebaikan yang insya Allah bisa diwariskan, yang kita bangun ini bareng-bareng menjadi kendaraan dakwah kita bersama. Namanya apa? Dulu juga nggak tahu. Gitu. Allah perjalankan. Lagi-lagi ini Allah memperjalankan Abi, memperjalankan kita semua sampai di titik ini. MB ke depan seperti apa? Udah pasti lebih amazing daripada hari ini. Udah pasti. Kenapa? Ya tadi saya bilang, ya ada surprise yang sedang Allah ciptakan, yang sedang Allah siapkan buat kita. Ya. Kenapa bilang MB bisa harusnya gitu, should be insya Allah lebih besar daripada hari ini. Ya dengan apa yang kita lakukan hari ini, kita istiqomah, dilaporkan semua, ya al-mulk antum lah, biru walidainnya lah, ya riadoh, ya mulai dan seterusnya. Wah ini masya Allah keberkahan akan turun insya Allah. Ketika keberkahan itu turun, abang kayak bunda, anak Nabi, warahmatullah, apa yang terjadi insya Allah ketika keberkahan turun, kebaikan akan turun, ziyadatul khair akan bertambah, maka apapun entitas, organisasi, kendaraan bisnis yang sedang kita bangun, insya Allah ini akan menjadi besar, luas, tinggi, ya berlimpah, manfaatnya akan terasa ya, dengan untuk orang di sekitar kita. Begitu ya teman-teman, udah harus mulai bergerak, udah kelamaan. Si poinnya, Nabi ya dan semua keluarga besar Muslim Billionaire ya, enjoy the ride. Nyalakan lampu, ya, 50 meter batas visual kita, batas visi kita, ya sudah. Jalankan, itu akan terbuka terus, gulungan demi gulungan, meter demi meter, ya insya Allah itu semua akan menjadikan kita ya sampai di puncak tujuan kita. Begitu, mudah-mudahan Allah terus membersamai setiap langkah kita, setiap kilometer kita dengan kendaraan kita apapun itu. Ya, mudah-mudahan Allah pertemukan kita di tempat istirahat terbaik di jannahnya. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datang dari kita tadi. Terima kasih, mohon doanya buat Abi, Abi Musafar, dan insyaallah Abi doakan juga antum. Kita ketemu lagi di pulang hari Senin ya, mohon doanya. Ya, insyaallah. Wah, Bu Sri Marlina dari Kendari. Saling mendoakan ya, insya Allah panjang umur kita. Semoga kita panjang umur juga Allah sehatkan dan Allah berkahi umur kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. I love you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah ahsanal jazak untuk kerjaan Dika. Di amanillah ya, Abi. Sari mohon izin untuk membacakan resume.